Was? Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Rastra Kavach Om. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Kapil Verma dan dibintangi oleh Aditya Roy Kapoor, Sanjana Sanghi, Jackie Shroff, dan Prakash Raj. Rastra Kavach Om berkisah tentang seorang agen rahasia India yang hilang ingatan ketika menjalankan sebuah misi khusus. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film India lainnya spesial di channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Badan Intelijen India yang dipimpin oleh Tuan Rathore sedang menjalankan sebuah misi penting. Misi ini ditolak oleh Tuan Murthy dan seorang menteri bernama Vandana. Menurut Murthy, misi yang dinamakan Kavach ini harus dihentikan karena beberapa anggotanya sudah tewas. Tuan Rathore ngotot pada keputusannya. Ia meminta satu kesempatan terakhir sebagai ajang pembuktian bahwa tim ini bisa diandalkan. Rathore kemudian menurunkan seorang agen rahasia andalannya yang bernama Om. Om terjun dari pesawat tanpa parasut. Ia melompat ke dalam laut. Setelah itu, Om naik ke atas kapal dan menghajar pasukan militer yang ada di sana. Ternyata kehadiran Om sudah diketahui oleh pihak lawan. Seseorang sepertinya telah membocorkan misi tersebut. Alhasil beberapa prajurit berjaga-jaga di sana dalam jumlah yang cukup banyak. Mereka bersenjata lengkap. Om pantang menyerah. Ia terus meringsek masuk memberikan perlawanan. Seketika markas Rathore mati lampu. Tuan Rathore kesulitan untuk menghubungi Tuan Murthy dan juga Om yang sedang berada di TKP. Om terpaksa berjibaku dengan para tentara musuh. Ia sangat tangguh dan cekatan. Om melihat dua pria yang wajahnya cukup familiar. Tetapi Om tidak mengenal siapa mereka. Karena terlena, Om akhirnya tertembak dan jatuh ke laut. Beberapa bulan kemudian, seorang agen cantik bernama Kavya mendatangi sebuah rumah yang terletak di lokasi yang terisolir. Di sana, ia memberikan perawatan kepada Om. Kavya melaporkan kepada atasannya bahwa Om belum juga sadar dari komanya. Ketika Kavya keluar rumah, Om justru terbangun. Ia ternyata hilang ingatan. Hal yang diingat Om adalah sebuah rumah yang terbakar. Dua orang pria memegang ayah Om, dan kedua orang ini adalah orang yang ditemui Om di atas kapal tadi ketika Om menjalankan misinya. Setelah itu, ayah Om berteriak, "Lari Risi, lari nak!" Kavya kembali ke rumah itu dan ia menemukan Om menghilang dari ranjangnya. Kavya segera memberitahu temannya yang bernama Rohit. Rohit kemudian memberitahu bosnya Rathore. Rohit tidak sadar jika di saat bersamaan Murthy dan Vandana juga ada di ruangan itu. Mereka berdua kaget setelah mengetahui Om ternyata masih hidup. Kavya mencari Om. Ia turun ke lantai bawah dan menemukan Om pingsan di sana. Ketika terbangun, Om tidak ingat siapa Kavya. Ia bahkan tidak mengingat siapa dirinya. Tanpa disadari, Om dan Kavya dikepung oleh beberapa penjahat. Para penjahat itu meledakkan pintu rumah bagian depan. Om terpental jatuh namun ia punya 9 nyawa. Om masih bisa selamat. Kavya terpaksa bertarung sendirian melawan para penjahat tadi karena kondisi fisik Om masih sangat lemah. Ketika Kavya lengah, Om kembali diserang oleh para penjahat dan kali ini Om mulai mendapatkan kembali kekuatannya. Kavya membawa Om pergi dari rumah itu. Ia sadar jika ada pengkhianat di dalam tim mereka dan pengkhianat itu mengincar nyawa Om. Setelah itu, Kavya dihubungi oleh Rohit. Kavya menjelaskan kepada Rohit jika mereka diserang oleh para penjahat yang terlatih dan mereka mengincar nyawa Om.
agar tidak bisa dilacak posisinya. Setelah menelpon Rohit, Kavya membuang ponselnya. Di dalam perjalanan, Om mendadak teringat sebuah tempat yang bernama Kasauli. Ia memaksa Kavya untuk membawanya ke sana. Jika tidak, Om akan melompat dari mobil. Kavya tidak punya pilihan lain. Ia segera membawa Om ke tempat itu. Karena kelelahan, Om tertidur di dalam mobil. Kavya yang sedang menyetir menatap ke arahnya. Kavya berniat menggenggam tangan Om, namun ia terlalu takut untuk melakukan itu. Ternyata, Kavya memendam perasaan terhadap Om. Om dan Kavya tiba di Kasauli kilometer 11. Kavya beristirahat sejenak sementara Om masih tertidur di dalam. Ketika Kavya menoleh, seketika Om sudah menghilang. Kavya segera mencarinya. Ternyata ingatan masa kecil Om membawanya masuk ke dalam hutan. Di sana, Om menemukan sebuah rumah usang bekas kebakaran. Om masuk ke dalam rumah itu dan Kavya menyusulnya. Om menceritakan semua ingatannya kepada Kavya. Aku berdiri di sini, rumahku terbakar dan dua pria menyeret ayahku. Mereka membawanya pergi, namun aku tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Om kemudian mencari sesuatu untuk membantu ingatannya. Ia menemukan album foto. Om membuka album foto itu, kemudian menunjukkan foto ayahnya kepada Kavya. Tidak lama berselang, Ratore dan Rohit datang ke tempat itu. Mereka bisa melacak keberadaan Kavya karena di dalam mobilnya terdapat perangkat GPS. Tuan Ratore segera memeluk anaknya Om. Dokter memeriksa Om. Ia kemudian menjelaskan kepada Ratore dan Murti bahwa Om kehilangan ingatan akibat insiden yang ia alami saat menjalankan sebuah misi. Menurut dokter, Om hanya mengingat trauma yang terjadi di masa lalu. Meskipun demikian, ia punya kesempatan untuk sembuh dan mendapatkan kembali semua ingatannya. Om hanya butuh dukungan dan juga istirahat. Ia tidak boleh tertekan dan depresi. Setelah dokter pergi, Kavya menjelaskan semuanya kepada Murti dan ia menyebutkan jika nama asli Om adalah Rishi. Kavya juga menunjukkan foto ayah Om. Murti terkejut melihat pria di dalam foto itu karena Murti mengenalnya. Dia adalah Deb, seorang pengkhianat negara. Murti bertanya kepada Ratore, bagaimana bisa Om adalah anak Deb, bukan anak Ratore? Berarti selama ini Ratore berbohong kepada Murti. Ratore akhirnya berterus terang dan mengaku jika memang Om bukanlah anak kandungnya, melainkan keponakannya. Ayah kandung Om yang bernama Deb adalah kakak laki-laki Ratore. Murti meminta Ratore dan Kavya untuk tetap menjaga rahasia itu, karena jika menteri mengetahui hal tersebut, maka menteri akan mengeluarkan mereka dari agensi itu. Di saat Murti keluar, Ratore kemudian menceritakan siapa Deb yang sebenarnya kepada Kavya. Deb adalah ilmuwan India yang cerdas dan menjanjikan. Ia adalah kakak laki-laki Ratore. Deb mengembangkan senjata yang bisa menangkal ledakan nuklir. Proyek ini dinamakan Kapach alias baju jirah. Suatu hari rumah Deb terbakar dan Ratore menemukan keponakannya Rishi tergeletak tidak jauh dari lokasi kebakaran. Ratore kemudian membawa Rishi pulang ke rumahnya. Rishi kemudian diasuh oleh istri Ratore dengan penuh kasih sayang. Ratore sendiri punya anak laki-laki seumuran Rishi dan namanya adalah Om. Rishi menjadi saksi kebakaran tersebut. Menurutnya, ada dua orang yang membawa kabur ayahnya dan membakar rumah mereka. Seketika muncul saksi lain yang bernama Sajan. Sajan adalah pembantu di rumah Tuan Deb. Menurut Sajan, Tuan Deb membakar rumahnya sendiri dan ia kabur bersama formula penangkal nuklir. Tindakan itu tentu saja dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Ratore tidak terima kakaknya dituduh pengkhianat. Ia ingin menyerang Sajan, tetapi Murti mencegahnya. Malam harinya, Sajan datang ke rumah Ratore. Ia meminta perlindungan. Seseorang mengincar nyawa Sajan karena kesaksian yang diberikan olehnya. Belum sempat Sajan memberitahu siapa pelakunya, rumah Tuan Ratore keburu diserang. Para penjahat melepaskan tembakan membabi buta. Mereka mengincar nyawa para saksi, yaitu Sajan dan Rishi. Dari insiden tersebut, Sajan tewas tertembak. Rishi dan Om juga tertembak dan mereka dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa Om justru tidak bisa tertolong. Kematian Om membuat orang tuanya begitu terpukul. Mereka tahu jika pembunuh mengincar nyawa Rishi. Karena itulah Ratore dan istrinya sepakat untuk menyembunyikan identitas Rishi. Mereka mengatakan bahwa yang tewas dalam insiden itu adalah Rishi, bukan Om. Sejak saat itu, Rishi berganti identitas menjadi Om. Ia juga menerima bibi dan pamannya sebagai ibu dan ayahnya.
Setelah insiden itu, Ratore berhenti menjadi seorang anggota militer angkatan darat dan satu-satunya misi dalam hidupnya adalah menemukan penangkal nuklir yang dinamakan Kapach, sekaligus menemukan abang kandungnya, yaitu Dev. Karena itulah Ratore mulai terjun ke dunia mata-mata. 15 tahun kemudian, Rishi tumbuh dewasa dan ia meneruskan jejak pamannya Ratore dengan menjadi seorang tentara. Ratore masih bertekad bulat menemukan Kapach dan abangnya Dev. Berkat bantuan Murti, Ratore berhasil mengantongi izin dari Menteri Vandana untuk membentuk tim khusus dengan misi mencari Kapach. Ratore mengangkat 6 orang mata-mata di dalam agensinya dan salah satu diantaranya adalah anaknya sendiri yaitu Om. Om kemudian beralih profesi dari anggota militer menjadi seorang mata-mata. Ratore mendatangi Om. Ia menjelaskan jika Om adalah agen Rao yang ditugaskan untuk mencari Kapach dan menemukan ayahnya. Jika Kapach ditemukan, maka ayah Om tidak akan dicap sebagai pengkhianat negara. Hanya saja, Ratore tidak menjelaskan jika ia adalah pamannya yang telah membesarkan Om seperti anaknya sendiri. Ratore sengaja merahasiakan hal itu karena ia tidak ingin memberikan beban pikiran kepada Om. Ratore kemudian membawa Om menemui istrinya Yaspi. Yaspi adalah bibi Om, hanya saja Yaspi sudah menganggap Om seperti anaknya sendiri. Ketika bertemu ibunya, Om memang tidak ingat apapun. Ia masuk ke rumah dan disuguhkan puding kesukaannya. Rasa puding tersebut mengingatkan Om akan sesuatu di masa lalu, namun semuanya terlalu samar. Ketika Om pulang, Yaspi tidak kuasa menahan kesedihannya. Ia sedih karena punya 2 orang anak laki-laki, yang satunya meninggal dunia dan yang lainnya justru hilang ingatan. Om ditangkap, kedua kaki dan tangannya terikat. Ia dipukuli. Meskipun demikian, Om berhasil melepaskan diri dan mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah itu, Ratore muncul. Ternyata Ratore sengaja melakukan itu supaya membangkitkan kembali insting Om dalam hal bela diri. Dan trik itu berhasil. Sekarang, Om semakin kuat dan ia begitu bersemangat untuk menemukan Kapach dan ayahnya. Sementara itu, di suatu tempat, Dev sedang menguji alat penangkal nuklir. Ia melepaskan sebuah bom dan setelahnya, Dev melepaskan alat pelindung yang berbentuk kubah. Rudal itu menembus masuk ke dalam kubah namun tidak terjadi ledakan. Dan bahkan radiasi dari nuklirnya juga lenyap seketika. Alat itu ternyata sangat menarik perhatian para penyelundup senjata internasional. Operasi Kapach terdiri dari 6 anggota. Mereka adalah Om, Rohit, Kavya, Aslan, Matthew, dan Bala. Tim operasi ini sangat solid dan mereka saling bahu-membahu dalam sebuah misi di perbatasan India dan Myanmar. Om dan ke-5 anggota Kapach lainnya berhasil merampas bahan baku nuklir. Namun sayang, itu adalah misi terakhir mereka berenam karena setelahnya Matthew, Bala, dan Aslan ditemukan tewas di tempat terpisah tanpa diketahui penyebabnya. Sampai suatu hari, Kavya dan Rohit menemui Ratore di sebuah rumah di kawasan yang terpencil. Di sana, Kavya diminta untuk merawat Om yang terluka parah akibat misi di awal film. Rohit adalah ahli IT. Ia mendeteksi peluncuran nuklir di suatu tempat, namun mendadak nuklir tersebut tidak aktif. Nuklir itu dinonaktifkan oleh pelindung yang formulanya sama dengan formula Kapach. Rohit yakin jika Kapach sudah diuji coba dan berhasil menangkal ledakan nuklir. Ratore menemui Murti. Murti memberikan sepucuk surat dari Menteri Vandana. Menteri menghentikan operasi mereka setelah rentetan kematian Matthew, Bala, dan Aslan, serta gagalnya misi terakhir yang diemban oleh Om. Meskipun secara ofisial misi tersebut telah dihentikan, namun Ratore tetap meneruskan misi ini secara diam-diam. Ketika Murti sibuk membahas tentang misi tersebut, mendadak seorang pria asisten Menteri Vandana berdiri di depan pintu. Ketika kepergok oleh Murti, asisten menteri itu mengaku bahwa ia ingin mengambil ponsel menteri yang tertinggal di atas meja.
Om penasaran dengan foto ayahnya yang tampak bergandengan dengan Ratore. Rasa penasaran itu akhirnya dijawab oleh Kafia. Setelah mengetahui jika Ratore ternyata adalah ayah angkatnya, Om menemuinya. Ia menanyakan alasan kenapa Ratore merahasiakan semua itu darinya. Ratore minta maaf. Ia hanya tidak ingin memberikan beban pikiran kepada Om. Dengan demikian, Om bisa lebih fokus dengan misinya saat ini. Om kemudian menangis. Tuan Ratore segera menghapus air mata anaknya dan memeluk Om, tetapi sejurus kemudian Ratore tewas tertembak. Kematiannya membuat Om dan ibunya begitu terpukul. Murti ikut hadir dalam acara pengkremasian Ratore. Setelah acara kremasi selesai, Murti mengatakan kepada Om bahwa Deb adalah dalang di balik tewasnya Ratore. Informasi itu Murti dapatkan dari keterangan mata-matanya. Murti menegaskan jika Deb adalah pengkhianat negara dan ia wajib diwaspadai. Terbukti, Deb tega membunuh adiknya sendiri. Malam harinya, Yaspi tidak kuat membendung kesedihan yang ia derita. Ia menangis dalam pelukan anaknya. Om bersumpah akan balas dendam terhadap kematian ayahnya. Om mendapatkan sebuah rubik kubus peninggalan almarhum ayahnya. Ketika dibuka, di dalam rubik kubus itu terdapat sebuah flash disk. Flash disk ini berisi rekaman video almarhum. Ratore menyampaikan sebuah pesan dalam bentuk teka-teki. Teka-teki itu tersembunyi dalam kalimat perumpamaan yang ia ucapkan. Om ternyata sangat cerdas. Ia berhasil menafsir makna yang tersirat dan memecahkan teka-teki itu. Teka-teki tersebut membawa Om dan dua temannya menuju ke Armenia. Setibanya di sana, mereka dijemput oleh seorang wanita tua. Mereka kemudian bertemu dengan Aslan. Ternyata Aslan tidak tewas terbakar seperti yang dilaporkan sebelumnya. Aslan hanya tertembak di bagian kaki dan jasad yang terbakar adalah jasad orang lain. Aslan memberikan informasi terkait mafia penjualan senjata. Salah satu dari mereka adalah pria yang bernama Mark Kapustin. Saat ini, Kapustin sedang berada di penjara Armenia. Rohit meretas kamera CCTV yang ada di dalam penjara dan dalam sekelip mata mereka bisa melihat suasana di dalam penjara. Tampak sebuah truk trailer masuk ke penjara dan mereka membawa Mark Kapustin. Om segera bergegas ke penjara dengan mengendarai sepeda motor. Ia ingin mengejar truk tadi. Truk trailer tersebut keluar dari penjara dengan membawa sebuah kontainer besar. Om berhasil mendekati truk itu dan ia masuk ke dalamnya. Di sana, Om berhadapan dengan sejumlah preman. Tetapi, Om mampu mengalahkan mereka semua. Setelah membunuh semua preman termasuk Mark Kapustin, Om bertemu dengan Deb ayahnya. Ia kemudian membawa Deb ke suatu tempat. Di sana, Deb menjelaskan alasan kenapa ia melakukan semua itu. Deb mengaku jika ia diculik oleh dua penjahat, yaitu Rajat dan Dewan. Mereka membakar rumahnya dan memaksa Deb untuk menciptakan alat penangkal bom nuklir. Awalnya Deb tentu saja menolak, namun mereka mengancam akan membunuh anak Deb yaitu Risi. Deb terpaksa bekerja untuk Rajat dan Dewan. Namun Deb berhenti mengerjakan proyek tersebut ketika ia mengetahui jika si kecil Risi tewas. Setelah anaknya tewas, Deb sempat menghentikan proyek itu, namun harapannya kembali tumbuh ketika ia mengetahui jika ternyata Risi masih hidup. Dan saat ini, ia hilang ingatan. Deb kembali menghidupkan proyek Kapach dan melakukan percobaan senjata penangkal nuklir. Tujuannya adalah agar ia bisa terdeteksi oleh adiknya, Ratore. Jika Ratore menemukan Deb, maka Ratore bisa membantu Deb lepas dari cengkeraman Rajat dan Dewan. Tidak lama berselang, Kafia muncul di tempat itu. Kafia memberitahu Om jika dalang dibalik tewasnya anggota skuad operasi Kapach adalah orang yang sama dengan dalang dibalik tewasnya Ratore. Dan orang itu adalah Tuan Murti. Kafia punya bukti rekaman video yang ia dapat dari Rohit karena Rohit berhasil meretas ponsel Murti. Rekaman video itu menunjukkan jika Murti adalah orang yang menembak Om sehingga ia terjatuh di laut dan hilang ingatan. Murti dan teman-temannya menunggu kedatangan Deb. Hadir bersama Murti adalah dua orang kepercayaannya yaitu Rajat dan Dewan.
Depp masuk ke markas Murti. Ia membawa Kavya yang bersembunyi di kursi belakang. Ketika Depp menemui Murti, Kavya memberitahu Om jumlah kekuatan musuh di tempat itu. Ternyata Murti akan menjual alat penangkal nuklir kepada 2 orang pembeli. Depp muncul dan ia mulai menonaktifkan alat penangkal nuklir tersebut. Sementara di luar markas, Om menerobos masuk dan membabat habis para penjaga. Om tidak sendirian, ia dibantu oleh temannya Aslan. Om mampu mengatasi semua musuhnya tanpa kendala berarti. Sayangnya, perjuangan Om terpaksa terhenti setelah 2 temannya yaitu Aslan dan Kavya ditangkap oleh Murti. Murti meminta Om menyerahkan diri. Om kemudian dipukuli hingga babak belur. Setelah Om babak belur, Aslan dan Kavya berkata, "Om, kau harus membawa Kapach kembali ke tanah air. Jangan hiraukan kami." Setelah berkata demikian, Aslan bunuh diri menggunakan pistol yang diacungkan Murti. Setelah itu, Kavya juga ikutan meniru tindakan Aslan. Om mengamuk seperti singa yang terluka. Ia menghajar semua anak buah Murti. Om menghampiri Kavya. Ternyata gadis ini juga punya 9 nyawa. Meskipun tertembak dari jarak dekat, Kavya tetap bisa selamat. Tidak demikian halnya dengan Aslan karena ia justru tewas di TKP. Sementara itu di dalam ruangan, Tuan Depp berhasil menonaktifkan Kapach. Setelahnya, Depp membunuh Rajat, sedangkan Om, ia berhasil membunuh Dewan. Murti terdesak, ia mencoba kabur menggunakan helikopter. Belum sempat Murti naik ke heli itu, Om menarik rantai yang ada di sampingnya dan melempar ke arah helikopter. Setelah itu, ia menarik besi terbang itu hingga hancur menabrak gedung. Murti ketakutan. Kali ini ia dihajar Om tanpa ampun. Om tidak mau membunuh Murti. Ia ingin membawanya kembali ke India agar dihukum oleh negaranya sendiri. Tetapi Tuan Depp justru menembak mati Murti. Setelah membunuh Murti, Depp menembak anaknya sendiri di bagian perut. Ia kemudian menceritakan semua kebenaran yang terjadi. Depp ternyata bekerja sama dengan Murti untuk menciptakan Kapach dan menjualnya ke luar negeri. Tetapi aksi mereka terhalang oleh Rattore karena Rattore membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus Kapach. Agar bisa menghentikan tindakan Rattore, Depp dan Murti bekerja sama membunuh beberapa anggota dari agensi tersebut. Depp bahkan meminta Murti untuk membunuh adiknya sendiri karena dianggap sebagai penghalang obsesinya untuk menciptakan Kapach. Depp sengaja membuat sandiwara. Ia bersama dengan Dewan dan Rajat membakar rumahnya sendiri. Dengan demikian, Depp dianggap tewas dalam insiden tersebut. Jika Depp dianggap tewas, maka ia bisa dengan leluasa melakukan penelitian sendiri tanpa pengawasan pemerintah dan hasil penelitian tersebut bisa ia jual ke luar negeri. Setelah menjelaskan semua itu, Depp berniat menembak anaknya Om. Tetapi sayang, ia justru kehabisan peluru. Sekarang, Depp berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Selain pistolnya tidak berpeluru, Depp juga tertipu oleh anaknya sendiri. Karena ternyata Depp sedang memegang Kapach palsu. Sementara yang asli sudah ditukar oleh Kavya dan Rohit. Setelah itu, Om membunuh ayahnya sendiri. Om bersama ibunya merasa lega karena pada akhirnya Om bisa balas dendam terhadap kematian ayahnya. Kavya mendatangi Om, namun ia tidak sempat menyatakan perasaan cintanya karena saat itu mendadak Om ditelepon oleh seseorang. Om mendapatkan misi baru karena ia adalah seorang mata-mata andalan pemerintah India. Dan film pun berakhir.